Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang budidaya padi sawah. Bagaimana kita tahu makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras yang dihasilkan dari gabah yang ditanam dalam bentuk pohon padi sawah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nasrullah, sarjana terapan pertanian. Jabatan saya pengatur muda golongan 5, penyuluh pertanian terampil. Alamat saya di Kampung Buanasem, RT 01 RW 04 Desa Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang. Nomor HP saya itu 0838727073. Cara menanam padi. Padi dan jenisnya. Padi ada 2 jenis, yaitu padi sawah yang tumbuh ditanam di tempat cukup air seperti di sawah, dan padi kering, yakni padi yang bisa tumbuh ditanam di tempat minim air seperti tegalan, contohnya padi gogo. Dalam menanam padi, agar mampu meningkatkan produksi, hendaknya menerapkan program intensifikasi tanaman, yaitu pengolahan tanah, penggunaan varietas benih unggul, pengelolaan irigasi yang benar, pemupukan tepat dan berimbang, dan pengendalian hama penyakit. Karena ini adalah 5 poin yang harus betul-betul dilaksanakan secara optimal. Pertama, penggunaan varietas unggul. Varietas benih padi unggul sangat berdampak nyata dalam upaya peningkatan produksi. Sebabnya, pemilih varietas benih unggul adalah salah satu poin penting untuk menunjang keberhasilan usaha padi. Ciri-ciri varietas unggul: pertama, potensi hasil yang tinggi, mampu beradaptasi dengan iklim yang ada di lingkungan tertentu, toleran terhadap hama penyakit, vigor tanaman lebih kuat, genjah atau berumur pendek, dan yang terpenting adalah rasa disukai oleh konsumen. Syarat tumbuh: padi tumbuh di iklim tropis, bisa ditanam di musim kemarau dan musim hujan. Kemudian pada ketinggian 0-600 mtpl. Tanah yang cocok adalah tanah yang berlumpur dengan pH 4-7. Kemudian kondisi angin tidak terlalu kencang karena berguna untuk proses penyerbukan. Fase-fase pertumbuhan itu ada 3: fase vegetatif, fase generatif, dan fase pembentukan gabah. Fase vegetatif yaitu pembentukan akar, batang, daun mulai dari percambahan sampai terbentuknya malai. Fase generatif yakni fase pembentukan bulir sampai dengan pembungaan. Lama fase ini berkisar 30-35 hari. Fase pembentukan gabah yakni fase pembungaan sampai pemasakan biji padi. Ini fase-fase yang dilalui oleh petani padi. Langkah dan cara menanam padi. Pertama, kita buat bedengan untuk melakukan penyemaian. Lebar bedengan 1-1,5 cm dengan luas 500 meter untuk benih sebanyak 25 kg per tiap hektarnya. Agar bibit bisa tumbuh dengan baik, pilih lahan yang bedengan semuanya yang mudah pengairannya. Kemudian persiapan benih. Pertama, kita lakukan sortasi untuk memisahkan antara benih yang benar dengan benih yang hampa. Bisa menggunakan indikatornya air garam, ukurannya yaitu telur bebek. Bila telur bebek ngambang, maka benih yang setengah hampa pun bisa ngambang. Setelah
benih yang apa dipisahkan, kemudian air garamnya dibuang, dicuci bersih sampai tidak ada kadar garam sama sekali. Nah, kemudian setelah itu direndam. Setelah berkecambah baru disebarkan ke lahan semai. Ukuran sebarnya itu tiap 1 meter persegi 1 genggam tangan. Kemudian penyiapan lahan, bersihkan dulu rumput atau semak-semak yang ada di sawah. Bisa kita menggunakan pestisida sehingga rumput-rumputnya mati. Kemudian setelah rumputnya mati, sawah kita rendam dengan air selama 1 minggu sehingga tanah lunak. Setelah itu kita taburkan pupuk kompos atau pupuk organik dengan dosis 5-10 ton per hektar. Kemudian kita lakukan pembajakan menggunakan bajak singkal. Nah, kemudian kita rendam lagi. Setelah itu kita lakukan penggaruan untuk meratakan tanah sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik bila mana tanahnya rata sehingga nanti bisa menampung air secara merata. Kemudian setelah umur persemaian 20 hari dilakukan pemindah tanaman. Untuk meningkatkan populasi kita lakukan sistem jajar legowo dengan jarak tanam 15-18 cm dalam barisan, antara barisan 20-25 dan legowonya yaitu 40-50 cm. Manfaat legowo adalah untuk memanfaatkan sinar matahari sehingga tanaman bisa tumbuh maksimal dan hama penyakit tidak betah. Kemudian pengairan kita lakukan sistem basah kering, itu diairi sampai umur 10 hari diairi 2-5 cm dari 10 sampai 11 hari. Pengairan dihentikan sampai dengan airnya habis dengan sendirinya. Kemudian diairi lagi setinggi 5 cm selama 5 hari. Ulangi pengeringan seperti awal. Pemupukan padi ini ada beberapa cara karena memang pupuk ini sangat dibutuhkan oleh tanaman padi. Padi membutuhkan banyak nitrogen dibandingkan P dan K. Nitrogen berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan anakan, pembentukan klorofil, fotosintesis, serta untuk merangsang pembentukan gabah. P berfungsi sebagai sumber tenaga untuk perkembangan. Juga KCl juga sama berfungsi untuk perkembangan dan kekuatan akar. Pemupukan padi dikombinasikan dengan kimia dan non kimia. Pemupukan dilakukan 3 kali. Saat umur padi 7-10 hari, 21 hari, 41 hari setelah tanam, dengan dosis disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Pada umumnya menggunakan urea, NPK. Kemudian pengendalian gulma, karena tanaman tidak akan bisa tumbuh subur kalau di sekelilingnya ditumbuhi gulma. Gulma juga bisa menyebabkan banyaknya hama karena memang itu tempat dia tinggal. Penyangan bisa dilakukan dengan menggunakan herbisida atau secara manual kita gunakan gasrok. Tapi alangkah lebih baiknya kita gunakan gasrok untuk kembali menghancurkan tanah sehingga akan tumbuh akar baru. Hama penyakit utama pada padi yaitu yang pertama adalah urang coklat, dimana bila dalam serangan yang sangat meluas ini bisa mengakibatkan busok karena diserangnya itu batang bawah dihisap oleh hama urang sehingga cairan yang ada di tanaman padi habis, sehingga pada serangan berat seperti terbakar. Bisa menggunakan pestisida kontak dan sistemik. Kemudian
Kemudian penggerek batang sama merupakan hama utama. Bila saat vegetatif ini disebut hama sundep, dan pada saat generatif disebutnya hama pebeluk. Serangan ini disasar pada batang tanaman padi. Nah, ini adalah gambar telur penggerek batang. Ini biasanya adanya di daun padi. Satu telur ini mampu menetaskan 150 ulat. Makanya kita sistem pengamatan, kemudian kita ambil sampelnya. Bila mana setelah kita ambil sampel, kita masukkan ke plastik. Kemudian kita setelah yang di plastik ini menetas, baru kita gunakan pestisida. Menggunakan pestisida sistemik yang mengandung demohipo. Kemudian tikus juga sama, merupakan hama yang mampu menyebabkan gagal panen. Bisa menyerang mulai dari persemaian sampai dengan masa primordia. Kemudian keong mas ini menyerang pada tanaman yang baru ditanam. Dia sangat senang dengan kondisi lahan yang selalu tergenang. Makanya di sini kita harus membuatkan larikan atau kemalir sehingga bisa merangkap, bisa menjebak keong mas. Kemudian burung ini juga sama, langsung menyerang tanaman dan memakan bulir padi. Makanya disarankan kita untuk menanam padi secara serempak, sehingga walaupun terserang tapi tidak terlalu berakibat fatal karena dia menyebar ke petakan yang lain. Nah, tadi itu jenis hama. Kemudian penyakit yang pertama adalah penyakit tungro yang diakibatkan oleh virus, itu yang dihasilkan oleh serangan urang batang coklat. Gejalanya tanaman kerdil, anakan berkurang, mali kecil, pelepah dan hayan daun memendek dan terserang menjadi warna kuning, oranye serta butir padi hampa. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara menanam padi tahan urang. Penyakit berkacak daun adalah penyakit disebabkan oleh serangan jamur Helminthosporium oryzae. Serangan jamur ini menyebabkan biji padi busuk saat bercambah, lalu tanaman mati. Tanaman dewasa busuk dan kering serta bercak namun tetap berisi. Penyakit ini menyerang tanaman padi mulai dari biji, pelepah, daun malai dan buah yang baru tumbuh. Dengan melakukan penyemprotan menggunakan antrakol. Kemudian penyakit fusarium atau penyakit layu fusarium, busuk akar. Ini disebabkan oleh jamur fusarium. Serangannya biji muda menjadi kecoklatan, sementara itu daun menjadi terkulai, akar membusuk. Pengendalian dilakukan dengan merengangkan jarak, makanya diperlukan sistem legowo. Nah, kemudian panen dan pasca panen. Penanganan pasca panen merupakan kegiatan sejak padi dipanen sampai menghasilkan produk antara yang siap dipasarkan. Dengan demikian, kegiatan pasca panen padi meliputi beberapa tahapan, yaitu pemanenan, penumpukan, pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengangkutan, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan serta pengeringan kembali. Penentuan saat panen. Pertama, kita lakukan penamatan secara visual dengan cara melihat kenampakan padi pada hamparan sawah. Umur panen optimal dicapai 90-95% butir padi pada malai sudah berwarna kuning atau kuning keemasan. Pengamatan teoritis dilakukan dengan melihat deskripsi varietas padi dan mengukur kadar air dengan mutu tester berdasarkan deskripsi varietas padi umur panen. Ini adalah gambar saat melakukan pengamatan panen. Kemudian pemanenan. Umur panen padi harus dilakukan pada umur panen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 90-90% gabah sudah tampak menguning.
malai umur 30-35 hari setelah berbunga. Alat dan mesin panen, padi harus menggunakan alat mesin yang memenuhi syarat teknis, kesehatan, dan ekonomi. Alat panen padi telah berkembang dari ani-ani menjadi sabit bergerigi, kemudian sabit bergerigi dengan bahan baja yang sangat tajam, dan terakhir telah diproduksi adalah reaper, stripper, dan combine harvester. Sistem panen dilakukan dengan sistem bergu atau berkelompok. Pemanenan dan perontokan dilakukan oleh kelompok pemanen. Jumlah pemanen antara 7-10 orang yang dilengkapi unit pedal thresher atau power thresher, juga combine, dengan tujuan mengurangi kehilangan hasil. Jadi kehilangan hasil bisa ditekan sampai 5% kalau kita menggunakan alat-alat yang tepat. Kemudian setelah dipanen, ditumpuk, kemudian dilakukan perontokan. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah terpalnya yang harus optimal, jangan sampai ada gabah yang terbuang, sehingga bisa mengurangi hasil lebih dari 5% harapan kita, karena sayang ditunggu-tunggu akhirnya dengan cara yang kurang tepat sehingga hasil panen berkurang. Kemudian setelah dirontokkan, dimasuk ke karung, kemudian dijemur. Setelah dijemur, sudah kadar 40%, dilakukan penggilingan untuk merubah gabah menjadi beras. Banyak penggilingan tradisional ditinggalkan karena dinilai kurang efektif dan efisien. Sementara itu penggilingan dan mesin bisa dilakukan dengan cepat dan murah. Kegiatan penggilingan dan mesin modern dilakukan sebanyak 2 kali. Tahap penggilingan pertama didapatkan beras pecah kulit, selanjutnya tahap kedua akan menghasilkan beras yang sudah bersih. Nah, setelah jadi beras, kemudian dilakukan penyimpanan. Proses penggilingan selesai. Nah, ini adalah gambar mulai dari perontokan gabah, penyuburan gabah, pengemasan gabah, sampai penggilingan merubah gabah jadi beras, kemudian dikemas mulai dari karungnya besar, kemudian karungnya kecil ukuran 5 kilo agar bisa langsung dijual ke konsumen dengan kualitas beras yang sehat, aman, dan rasanya sangat enak, sehingga menjadi sumber karbohidrat bagi masyarakat. Terima kasih. Itu adalah sekilas tentang budidaya padi sawah. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.